Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa Bapak Anton Budi Jatmiko. Apa kabar semuanya? Tetap ya, semoga baik-baik saja dan sehat selalu di tengah wabah pandemi yang melanda kita semua, dan kita harus melaluinya. Semoga wabah ini segera dapat ditangani sehingga semuanya bisa normal seperti sebelumnya. Langsung ya. Hari ini mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan pertemuan 12 dengan materi scoring. Scoring sudah tahu ya. Scoring itu penilaian. Kalau masih belum paham tentang scoring, bisa melihat tayangan YouTube sebelum ini, yaitu pertemuan 11. Dalam pertemuan ini, dalam materi scoring dititik beratkan pada penggunaan hasil penilaian atau scoring. Penggunaan hasil ini berguna untuk kepentingan administratif. Benar. Ini ya, untuk kepentingan administratif. Yang kedua untuk kepentingan pelajaran. Yang ketiga untuk kepentingan bimbingan dan penyuluhan. Penggunaan hasil penilaian dan scoring untuk kepentingan administratif yaitu sebagai dasar bagi penilaian pertumbuhan dan perkembangan individu atau untuk pengelompokan kelas. Yang kedua, melengkapi laporan-laporan kepada orang tua murid. Maaf, ini tipu. Yang ketiga, sebagai catatan-catatan objektif dan sistematis dari murid-murid yang diperlukan jika seorang murid pindah ke sekolah. Yang terakhir yaitu melengkapi laporan-laporan periodik tentang kemajuan sekolah kepada instansi-instansi atasan yang memerlukan. Ini untuk kepentingan administratif. Untuk yang kedua yaitu untuk kepentingan pembelajaran atau pelajaran. Ini lumayan banyak penggunaannya, yaitu yang pertama untuk membantu atau menolong guru-guru dalam cara mengajar yang lebih baik. Yang kedua, untuk menentukan status kelas atau murid dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan pokok kurikulum. Yang ketiga, menentukan status masing-masing murid dalam berbagai mata pelajaran dan dalam berbagai tujuan kurikulum. Yang keempat, mengidentifikasi murid-murid yang pandai atau gifted, yang normal, sedang, dan yang lambat belajar. Yang kelima, mengelompokkan murid-murid di dalam kelas untuk tujuan-tujuan pengajaran seperti murid-murid kelas 1 sampai kelas 3 atau ini biasa disebut kelas rendah, dan kelas 4 sampai kelas 6 atau biasa disebut kelas tinggi dalam membaca atau bahasa dan berhitung matematika. Yang keenam, membuat analisis diagnostik tentang kesulitan murid dan menilai pertumbuhannya. Yang ketujuh, menentukan status individu murid atau kelas pada permulaan atau akhir tahun ajaran atau kuartal. Yang kedelapan,
mengidentifikasi murid-murid yang dapat menyesuaikan diri dengan baik atau well adjusted dan murid yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik atau poorly adjusted maksudnya. Yang kesembilan, mendiagnosis kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi maladjustment atau salah menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, menetapkan kondisi-kondisi individu dan kelompok bila mana mungkin untuk membantu atau menolong pertumbuhan ke arah adjustment yang lebih baik. Yang terakhir yaitu untuk kepentingan bimbingan dan penyuluhan. Apa sih penggunaannya? Yaitu untuk memberikan bimbingan dan pemberian nasihat terhadap murid-murid dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Seperti bimbingan untuk memberi motivasi untuk belajar lebih giat, mengenal minat dan kecakapan sendiri, dan mengembangkan penyesuaian pribadinya. Demikian penjelasan tentang penggunaan hasil penilaian scoring. Ya, sudah selesai. Demikian presentasinya atau penjelasan dari saya. Untuk jangan lupa absen. Untuk absen, maaf, untuk absen tolong tulis di kolom komentar. Untuk penugasannya nanti akan diberikan di Google Classroom bersama Bapak Ahmad sendiri ya. Demikian presentasi, maksudnya penjelasan atau presentasi dari kami. Saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.